Halo Bapak Ibu guru hebat semuanya, perkenalkan nama saya Ibu Yunianti Pratiwi SPD. Saya guru fisika dari SMA Negeri 1 Kabanjahe, Kabupaten Karo, Provinsi Sumatera Utara. Saya adalah salah satu peserta Diklat Didamba P4TK IPA Angkatan 10 pada pembelajaran FLIDA untuk fisika SMA. Di sini saya akan menampilkan hasil tugas LK2 untuk sesi 3, yaitu membuat media pembelajaran. Adapun media pembelajaran yang saya buat yaitu berupa percobaan dari materi fluida dinamis untuk submateri teorema Torricelli. Adapun fungsi dari media pembelajaran ini adalah sebagai sumber belajar bagi peserta didik untuk materi fluida dinamis khususnya pada submateri teorema Torricelli. Jadi tujuan dari percobaan ini adalah yang pertama menentukan laju aliran air yang keluar, yang kedua adalah menentukan jarak jatuhnya air yang keluar, ketiga menentukan waktu pancuran air yang keluar, dan yang keempat adalah menganalisis hubungan laju, jarak, dan waktu air yang keluar terhadap ketinggian lubang. Setelah kita tahu apa tujuan percobaannya, maka ada alat dan bahan yang harus dipersiapkan oleh peserta didik sebelum melakukan kegiatan percobaan ini. Yang pertama adalah spidol, kedua lakban, ketiga penggaris, keempat paku, 5 gunting, dan yang keenam adalah stopwatch. Stopwatch ini bisa kita ambil dari handphone ya Bapak Ibu sekalian. Nah, di mana untuk alat percobaan ini masing-masing terdiri dari satu buah saja. Kemudian untuk bahan percobaannya, yaitu botol ukuran untuk 1,5 liter dan air yang secukupnya. Setelah nanti para peserta didik sudah mempersiapkan alat dan bahan percobaannya, maka ada beberapa langkah yang harus dilakukan peserta didik pada percobaan teorema Torricelli ini. Langkah pertama yang dilakukan adalah dengan memberi 3 tanda sebagai lubang 1, lubang 2, dan lubang 3. Kemudian kita ukur ketinggian tiap lubangnya dengan menggunakan penggaris dari dasar botol tersebut. Tiap interval lubangnya adalah 5 cm. Ini sebagai lubang pertama, ini sebagai lubang kedua, dan ini sebagai lubang ketiga. Setelah kita membuat tanda sebagai lubang 1, lubang 2, dan lubang 3, kemudian buatlah lubang tersebut dengan menggunakan paku yang sudah dipanaskan. Usahakan diameter tiap lubangnya adalah sama. Di sini saya memakai diameter 0,5 cm. Setelah membuat ketiga lubang tersebut, maka langkah selanjutnya adalah menutup lubang tersebut dengan menggunakan lakban. Usahakan lubang tertutup dengan rapat agar ketika melakukan percobaan, air tidak merembes pada tiap lubangnya. Langkah selanjutnya, isi air ke dalam botol hingga penuh. Nah, ini dia air yang sudah terisi pada botol sampai penuh. Langkah selanjutnya adalah buka lakban pada lubang yang pertama dan kemudian catat waktu air yang keluar sampai habis dengan menggunakan stopwatch dan ukur jarak pancuran air tersebut. Ulangi langkah sebelumnya untuk lubang yang kedua dengan ketentuan air pada botol harus terisi sampai penuh. Sama seperti pada lubang sebelumnya, untuk lubang yang ketiga juga harus terisi dulu air sampai penuh dan kemudian buka lakbannya. Sekarang kita akan melihat mana lubang yang memiliki jarak pancuran yang terjauh dengan cara membuka semua secara serentak lubang tersebut. Setelah nanti para peserta didik sudah melesaikan langkah-langkah pada percobaannya, kemudian nanti
Mereka akan menuliskan hasil pengamatannya pada tabel hasil pengamatan. Nah, ini dia untuk tabel hasil pengamatan, yaitu berupa ketinggian lubang terhadap permukaan air, yaitu sebagai H1 dalam satuan cm, maka nanti ini harus diukur dulu dengan menggunakan penggaris. Kemudian ketinggian lubang terhadap lantai, yaitu sebagai H2 dalam satuan cm, ini yang sudah dilakukan pada langkah percobaan yang pertama ya. Kemudian ini jarak jangkauan air dari lubang, yaitu yang secara praktikumnya, belum secara teorinya ya, yaitu dengan menggunakan rumus. Kemudian waktu air yang keluar, yaitu secara praktikumnya, yaitu dengan menggunakan stopwatch. Dan untuk menghitung laju aliran airnya, maka di sini kita menggunakan rumus, yaitu V sama dengan akar dari 2G H2. Ini nanti para peserta didik akan mencatatnya untuk lubang 1, 2, dan ketiga. Nah, dari media pembelajaran untuk percobaan teorema Torricelli ini ternyata sangat memiliki banyak manfaat bagi guru maupun peserta didiknya. Untuk guru ini sebagai memudahkan dalam menyampaikan materi aplikasi asas Bernoulli khususnya untuk teorema Torricelli. Kemudian untuk bagi peserta didik, manfaatnya yaitu adalah memudahkan mereka untuk menganalisis asas Bernoulli yaitu pada teorema Torricelli. Seperti inilah untuk percobaan teorema Torricelli sebagai hasil tugas untuk LK2 sesi ketiga. Semoga bermanfaat dan terima kasih sudah menonton.